Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Snesi Daton, NIM 2017 210 204. Sini saya akan menjelaskan tentang pra proposal dengan judul pengaruh likuiditas, kualitas aset, sensitivitas pasar, dan efisiensi terhadap profitabilitas pada bank pembangunan daerah. Yang pertama adalah latar belakang. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang berkekurangan dana. Untuk menghimpun dana biasanya dalam bentuk giro, deposito, maupun simpanan berjangka lainnya. Dan untuk menyalurkannya biasanya melalui kredit dan aset produktif lainnya. Untuk menilai kinerja suatu bank dapat dilihat dari profitabilitas pada bank tersebut. Nah, selanjutnya ada tabel return on asset pada bank pembangunan daerah. Nah, di sini terjadi bisnis problem karena rata-rata tren dari tahun 2016 sampai 2020 memiliki nilai negatif. Ada beberapa bank yang memiliki rata-rata tren negatif seperti Bank Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan juga Bank Papua. Dari penelitian yang dilakukan, muncullah rumusan masalah yang pertama. 1. Apakah secara bersamaan LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, dan FBIR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada bank pembangunan daerah? Yang kedua, apakah LDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada bank pembangunan daerah? Yang ketiga, apakah IPR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada bank pembangunan daerah? Yang keempat, apakah NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada bank pembangunan daerah? Yang kelima, apakah APB secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada bank pembangunan daerah? Yang keenam, apakah IRR secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada bank pembangunan daerah? Yang ketujuh, apakah BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada bank pembangunan daerah? 8. Apakah FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada bank pembangunan daerah? Dan yang terakhir, dari rasio LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR, manakah yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap ROA pada bank pembangunan daerah? Kemudian di sini ada perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Variabel terikat yang digunakan oleh semua penelitian menggunakan ROA atau return on asset. Untuk teknik samplingnya, semua penelitian menggunakan teknik regresi linear berganda. Untuk metode pengumpulan datanya, semua penelitian menggunakan dokumentasi. Untuk teknik analisisnya, semua penelitian menggunakan purposive sampling. Untuk variabel bebas, penelitian pertama yang dilakukan oleh Romi, Rifki, Romaldoni, dan Harrison menggunakan variabel bebas LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Hussein Fajri Mutakin menggunakan variabel bebas CAR, BOPO, NPL, dan LDR. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Maria Inviolita Junus menggunakan variabel bebas LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, dan FBIR. Dan penelitian sekarang yang dilakukan menggunakan variabel bebas LDR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR. Untuk periode penelitiannya, Romi, Rifki, Romaldoni, dan Harrison melakukan penelitian dari periode 2010 sampai 2014. Hussein Fajri Mutakin dari 2014 sampai 2016. Untuk Maria Inviolita Junus, periode penelitian dari 2013 sampai 2017. Dan penelitian sekarang, periode penelitiannya dari periode triwulan 4 tahun 2016 sampai triwulan 4 2020. Untuk populasinya, Romi, Rifki, Romaldoni, dan Harrison menggunakan Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Publik. Untuk Hussein Fajri menggunakan Bank Konvensional Indonesia, Maria Inviolita menggunakan Bank Pembangunan Daerah, dan penelitian sekarang menggunakan Bank Pembangunan Daerah. Kemudian ada kerangka pemikiran. Nah, tugas dari Bank Pembangunan Daerah adalah menghimpun dan menyalurkan dana.
Dan untuk tugas operasional ini dapat dilihat dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dihitung melalui atau dilihat dari 4 aspek, yaitu likuiditas, kualitas, sensitivitas, dan efisiensi. Yang pertama ada aspek likuiditas. Untuk menilai aspek likuiditas ini digunakan rasio LDR dan IPR. Rasio LDR ini berpengaruh positif terhadap ROA. Yang kedua ada aspek kualitas. Untuk melihat aspek kualitas ini dapat diukur dengan menggunakan rasio NPL dan APB. Rasio NPL dan APB secara negatif mempengaruhi ROA. Kemudian ada aspek sensitivitas. Aspek sensitivitas ini untuk menilainya dapat dilihat menggunakan rasio IRR. Rasio ini secara parsial bersifat negatif atau positif terhadap ROA. Kemudian yang terakhir ada aspek efisiensi. Dalam aspek efisiensi ini ada rasio BOPO dan FBIR. Yang keduanya sama-sama rasio BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap ROA dan rasio FBIR memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Kemudian ada hipotesis penelitian. Yang pertama, LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, dan FBIR secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap return on aset pada Bank Pembangunan Daerah. Yang kedua, LDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah. Selanjutnya dapat dilihat di slide. Next ada metode penelitian. Di sini ada rancangan penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian menurut metode analisisnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel bergantung. Kemudian ada jenis penelitian menurut sumber datanya. Penelitian ini menggunakan data sekunder karena data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan publikasi dan Direktori Perbankan Indonesia yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian ada identifikasi variabelnya. Di sini ada variabel independen atau variabel bebasnya. Yang pertama ada LDR atau X1, IPR atau X2, NPL atau X3, APB atau X4, IRR atau X5, BOPO atau X6, FBIR atau X7, dan ada variabel terikatnya yaitu ROA. Kemudian ada definisi operasional dan pengukuran fabel. Yang pertama ada LDR. LDR sendiri adalah perbandingan total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga pada Bank Pembangunan Daerah. IPR perbandingan antara surat-surat berharga dengan total dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah. NPL perbandingan antara kredit yang bermasalah dengan total kredit yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah. Kemudian ada APB, perbandingan antara aktiva produktif yang bermasalah dengan total aktiva produktif yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah. Kemudian ada IRR, yakni perbandingan antara interest rate sensitive asset dengan interest rate sensitive liabilities yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah. Kemudian ada BOPO, yaitu perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah. Dan yang terakhir ada FBIR, perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah. Nah, kemudian di sini ada tabel populasi. Di sini ada total aset pada tahun 2020 dari 27 bank, ada total aset dan juga rata-rata trennya. Kemudian ada kriteria pengambilan sampel. Kriteria yang pertama, Bank Pembangunan Daerah yang memiliki total aset 8 triliun sampai dengan 11,3 triliun. Yang kedua, Bank Pembangunan Daerah yang mengalami penurunan ROA per Desember selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang ketiga, pernah mengalami penurunan tren. Nah, kemudian diambil beberapa populasi sampel, yaitu yang pertama ada Bank BPD Sulawesi Tengah dengan total aset 8.349,647 dan mengalami penurunan tren sebesar min 0,04. Kedua ada BPD Sulawesi Tenggara dengan total aset 10,597,047 dengan penurunan trennya min 0,03. Kemudian ada BPD Jambi dengan total aset 11,389,694 dengan tren ROA-nya min 0,01. Yang terakhir
Untuk teknik analisis, di sini menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistika. Dan dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Pengujian hipotesisnya, uji F sama dengan lebih besar dari signifikansi pengaruh simultan. Kemudian ada uji T sama dengan lebih besar dari signifikansi pengaruh parsial. Uji T1, satu sisi kanannya untuk menguji variabel bebas yang memiliki pengaruh positif terhadap proa. Uji T1, sisi kirinya untuk menguji variabel bebas yang memiliki pengaruh negatif terhadap proa. Uji T2, sisinya menguji variabel bebas yang memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap proa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.